Salam saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari saudaraku, kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini dan untuk nafas hidup kami. Kalau kami ada saat ini, bukanlah karena kuat gagah kami, tetapi karena perlindungan dan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk tetap berdiri menghadapi semua pergumulan hidup kami. Pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kesibukan sehari-hari, kami mau terlebih dahulu masuk dalam saat teduh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang menghidupkan dan menguatkan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ketaatan dan takut akan Tuhan bila tidak diuji, maka belum dapat dijamin kemurniannya. Jadi, pagi ini kita akan belajar dari Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saat itu, posisi Yusuf kuat dan telah memegang kekuasaan tinggi di rumah Potifar. Keadaan nampaknya tenang-tenang dan tak ada masalah. Tapi disinilah Yusuf harus mengalami proses dan pembentukan karakter tahap demi tahap. Dari seorang pemuda, kini Yusuf telah bertumbuh menjadi seorang pria tampan, gagah perkasa, dengan moral yang teguh dan penyerahan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Keteguhan moral dan ketaatan Yusuf kepada Allah harus dibuktikan dengan diuji kemurniannya. Hari demi hari, Yusuf digoda iblis dan harus melawannya serta berdiri teguh di hadapan Allah. Istri Potifar selalu merayunya, tapi iman Yusuf tetap kokoh dan tidak goyah. Berulang kali istri Potifar mencoba menggodanya, tapi sebanyak itu pula Yusuf berani dengan tegas menolaknya. Mari kita baca kata-kata Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Istri Potifar tidak putus asa. Dicobanya sekali lagi, bahkan dengan siasat yang lebih licik. Kejadian 39 ayat 11-12 berkata, pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara terkasih, bagaimana bila Anda diperhadapkan dengan peristiwa semacam ini? Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Sebab iblis mempersiapkan jebakan-jebakan dengan kesibukan dan hal-hal yang lain yang membuat anak-anak Tuhan fokus dengan hal-hal yang kelihatan atau fokus dengan kesenangan dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita banyak berdoa, hidup melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, menjadi saksi Kristus, hidup benar dan hidup kudus. Bersama Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan sukses. Kita juga harus berani berkata tidak terhadap dosa jika Tuhan izinkan kita berhadapan dengan pilihan-pilihan seolah-olah itu baik. Hati-hati saudaraku,
karena waktu-waktu ini sedang terjadi kemerosotan moral. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa yang tidak kita sadari dan kita sudah jatuh. Hati-hati. Bagaimana bila Anda harus melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Allah di tempat pekerjaan Anda? Anda harus memilih. Berbuat dosa berarti melanggar firman Tuhan atau taat kepada firman Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Tahu. Dia Allah yang adil. Firman Allah tidak pernah terpengaruh karena keadaan manusia. Jadi, kalau kita tahu itu sesuatu yang tidak benar dan dosa, maka kita harus menjauhinya dan bukan mendekati dan bergaul dengannya sambil mencari pembenaran bahwa Allah mengerti dan Ia pasti mengampuni. Tetaplah berdiri teguh dan katakan tidak kepada dosa yang sekalipun itu kelihatannya manis dan menguntungkan. Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini yang mengingatkan kami untuk tetap melakukan hal-hal yang benar ketika kami berada di persimpangan. Berikanlah kami hati yang kuat untuk melawan godaan dosa dan lindungilah kami dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa. Setelah bersaat teduh, kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kami. Kami mohon pertolongan dan tuntunan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Berkatilah segala apa yang kami katakan dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Berikanlah kesejahteraan dan kemakmuran bagi Indonesia ya Bapa. Jadikanlah Indonesia negara yang maju dan kuat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.